ini kita mau jelasin buat flow manufaktur ya. Flow manufaktur ngebahas yang kemarin kenapa WIP itu masih minus ya di neraca ya. Oke, ini kalau kita lihat di laporan di sini untuk laporan neracanya dulu ya. Oke. Ini untuk laporan neraca ini WIP masih ada 200 ya. Ini kita coba hapus dulu aja. Ini kita hapus transaksinya ya. Oke. Berarti di sini masih bahan baku semua nih di sini ya. Persediaan bahan baku 200 ya. Oke, ini saya munculin aja untuk yang 0 saldonya. Oke, jadi di persediaan di sini 200.000 ini masih di bahan baku ya, artinya belum ada proses produksi di sini. Dan kalau kita lihat di nilai persediaannya untuk stoknya di sini barang dan jasa ya, kita lihat di bahan baku A di sini ada 2 ya, ada 2 ini mutasinya ya, nilainya 100 satunya begitu, jadi total 200 di neraca. Nah terus di sini barang jadi ini kita coba hapus aja ya untuk mutasinya ya. Ini kita ada faktur penjualan, kita hapus aja. Oke, jadi tidak ada barang minus ya. Oke, jadi kondisi barang jadi A ini masih 0, bahan baku ini masih ada 2. Oke, kita lanjut ke proses SPK ya untuk produksi ya di sini ya. Kita proses SPK, kita ambil aja dari produk di sini ya. Kita proses barang jadi A 2 piece ya, contoh ya. Nah, ini bahan bakunya kita ambil dua-duanya ya. Kita ambil dua-duanya, ini harusnya nilainya 100 ya nanti ya. Oke, 2 ini jadi 200. Nah, terus untuk biayanya ini kita ambil biaya produksi ya. Untuk biaya produksinya di sini kita setting 1 ya, 1 juta ya. Jadi ada biaya produksi 1 juta di sini. Oke, kita lanjut proses pengambilan bahan baku di sini. Ya, jadi barang bahan baku A-nya kita keluarkan ya, jadi 2. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada proses bahan baku ke WIP ya, sekitar 200.000. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di neraca juga sama, sudah pindah ke WIP ya, nominal 200-nya ya. Oke. Oke, itu kita udah proses tadi ada biaya, kenapa belum muncul? Karena biayanya belum kita alokasikan, begitu. Karena nanti kita alokasikan di akhir bulan ya, seperti itu. Oke. Nah, ketika kita finishing ya, ini si SPK yang tadi kita finishing, kita ambil dari SPK yang tadi ya, 2 piece ya, di sini. Nah, kita finishing jadi 2. Nah, ini kita simpan. Oke, artinya WIP yang 200 tadi menjadi barang jadi plus ditambah sama biaya ya. Jadi nominalnya nggak 200.000, ditambah tadi biayanya 1 juta ya. Kita lihat jurnalnya jadi 1 juta di sini. Begitu. Oke, ini kalau kita lihat di laporan ya. Nah, jadi ada WIP yang minus 800.000 ya, atau selisihnya. Seperti itu. Oke. Oke, jadi ini karena kita belum kita alokasikan ya. Contoh kita lakukan pembayaran ya di sini. Bulan berjalan ada pembayaran untuk biaya produksi ya. Oke, kita keluarin biaya produksinya misalkan 1 juta ya. Kita samakan aja. Oke, kita lihat dulu di sini untuk laba ruginya ya. Kita lihat dulu untuk laba ruginya masih 0 ya. Karena biayanya hanya dicatat aja tadi di SPK gitu, belum kita bayarkan gitu. Oke, ini kalau misalkan uang keluar untuk biaya ya otomatis nanti di laba rugi muncul begitu. Oke, ini kita simpan. Ini biaya produksi keluar ya dari kas begitu. Nah, setelah dibayarkan baru kita bisa alokasikan begitu. Nah, ini kita alokasikan di alokasi biaya ya di sini ya, alokasi biaya produksi. Di akhir bulan ya kita ambil. Nah, ini muncul nih 1 juta. Nah, tinggal kita distribusikan untuk
SPK yang mana aja gitu ya. Kalau misalkan di dalam satu bulan ini ada banyak SPK, akan muncul banyak di sini. Nah, ini kita distribusikan ke SPK yang tadi. Kita lanjut. Oke, nah jurnal yang terbentuk seperti ini. Ya, WIP biaya produksi ya, 1 juta, seperti itu. Nah, perhatikan ini adalah di 31 Januari, begitu. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, nah, kita refresh neracanya. Nah, kenapa masih minus? Karena ini periodenya 1 sampai tanggal 12 ya. Ini kalau kita tarik ke akhir bulan ya, di tanggal 31. Nah, jadi totalnya jadinya seperti ini. Gitu. WP 200 perjalanan barang jadi 1 juta gitu. Tinggal kita alokasikan. Kita period end ya. Tinggal kita period end di sini, proses akhir bulan. Bulan Januari. Oke, kita simpan. Nah, ini nanti muncul, ini kita lanjutkan aja. Nah, ini sudah kita proses akhir bulan ya. Oke, tidak ada selisih. Nah, kita lihat di laporannya. Nah, jadi ke persediaan semua ya. Seperti itu. Ya, ini 1.200.000 sebenarnya sama aja. 1 jutanya biaya, 200-nya dari biaya bahan baku. Seperti itu. Oke, sekaligus contoh kita simulasikan untuk penjualan ya. Kita jualkan satu barang di sini ya. Kita lihat untuk HPP-nya. Ya, ini biaya udah masuk. Kita jual satu barang ya, karena tadi 1.200.000 itu untuk 2 barang ya. Kita jual satu barang di sini. Barang jadi A ya. Satu barang kita jual dengan harga berapa? Contoh, kita jual dengan harga 700 ya. Kita jual dengan harga 700 gitu. Kenapa 700? Ya karena biar ketahuan nanti selisihnya gitu ya. Tadi kan total 1,2, berarti kalau dibagi 2 kan cuma 600.000 ya. Kalau misalkan kita 700, kita lihat nih harusnya HPP-nya 100 begitu. Nah, ini kita simpan. Oke. Nah, ini harusnya di neraca juga hilang ya nilainya ya. Neraca hilang. Nah, sisa 600 ya. Oke, kita jual 700, berarti nanti ada selisih 100 ya. Coba kita cek di laba rugi, ini kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, kita jual 700, beban pokok 600 ya. HPP-nya ada biaya produksi ya, ditambahin juga seperti itu. Nah, ini kalau kita cek HPP-nya 600 dari mana? Ya, dari sini ya. 600 ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, menyangkut pertanyaan kemarin kenapa ini masih minus ya, karena ini kita period end ya di akhir bulan gitu ya. Tinggal dimundurin aja neracanya ke akhir bulan. Seperti itu.